Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan saya Aindra Medita dalam channel Meditarium. Jadi saya ingin menyampaikan sejumlah hal. Kali ini saya ingin membuka tentang peristiwa yang saat ini lagi rame, yaitu tentang MUI alias Majelis Ulama Indonesia. Pasca ada salah satu oknum yang ditangkap oleh Densus dari katanya anggota MUI, lalu ramai sekali tentang orang membicarakan bagaimana itu MUI, bagaimana ini MUI dan lain sebagainya. MUI menjadi cerita panjang, MUI menjadi persoalan yang sangat selalu disoroti dengan hal-hal yang sifatnya negatif lah dan lain sebagainya. Ancaman hashtag bubarkan MUI menggelembung. Tapi saya ingin bacakan satu tulisan penting. Satu tulisan penting datang dari seorang senior saya, yaitu Hendrajit. Dia menulis ke jakarta1.com. Isinya judul tulisan itu, haruskah membasmi tikus mondok? Seluruh rumah dibakar. Nah, ini menarik. Jadi kalau wacana membubarkan MUI menurut Hendrajit adalah jelas ngawur. Salah-salah MUI malah diseret ke arena perang proksi para elit. Kalau isu beginian digas terus. Tapi di internal MUI sendiri harusnya ada penyegaran cara pandang, kata Hendrajit dalam tulisan tersebut. Artinya mungkin, kata Hendrajit itu, atau kepastiannya adalah MUI harus kembali ke spirit era kepemimpinan Buya Hamka atau Hasan Basri, yaitu tokoh-tokoh penting di nasional yang sudah pergi. Dan memang waktu itu kedua ulama besar itu disebut bahwa MUI memiliki wibawa besar, dan jelas bahwa dengan wibawa besar itu dia independen, meski memang secara resmi di bawah supervisi saat itu Orde Baru, yaitu Pak Harto. Menurut Hendrajit, sekarang penglihatannya adalah, menurut penglihatan Hendrajit, misalnya ada beberapa tokoh kecuali Bang Anwar Abbas katanya, yang dia kenal baik integritasnya sejak ia masih di Universitas Muhammadiyah. Nampaknya beberapa pemimpin pengurus tertentu digiring berlaku kayak ormas. Gejala ini sudah kelihatan sejak beberapa tahun terakhir. Tapi haruskah membasmi tikus mondok seluruh lumbung padi dibakar? Pertanyaan itu disampaikan oleh Hendrajit dalam tulisannya, dan memang itu relevan ya. Nah, secara reorientasi atau dan revitalisasi MUI untuk kembali pada kodratnya, menurut Hendrajit, sebagai dewan pada kodratnya atau sebagai dewan penasehat spiritual bangsa yang merangkum dan semuanya bermazhab dalam pemikiran, harusnya dibuka agenda yang agendanya lebih strategis. Namun demikian, saya juga ingin menyampaikan ada satu tulisan juga di Jakarta 1, masih di jakarta1.com, dari pengamat kebangsaan Rizal Fadilah. Ini tokoh yang penting ya. Kolom-kolomnya banyak sekali dan saya pernah wawancara beliau, dan menarik tulisannya hari ini. Rizal Fadilah menulis dengan judul Mimpi Bubarkan MUI. Nah, bisa ambil aja hikmahnya sedikit, apa rangkumannya. Jadi, berhayal sukses untuk membubarkan kelompok radikal kadrun dan perongrong negara, para kiai intoleran dan tukang kritik yang dianggap buta atas kemajuan dan kehebatan negara di bawah kepemimpinan Presiden jenius produk dari suara kardus. Bagaimana bahwa MUI telah dihancurkan oleh akal bulus ditambah dukungan pulus. Mimpi tinggal mimpi. MUI bukan FPI atau HTI yang menjadi organisasi keagamaan yang dianggap tidak berdampak pada pembubarannya. MUI tidak merepresentasikan hampir semua organisasi kemasyarakatan Islam, ulama, serta cendekiawan. Pembubaran dipastikan berimplikasi luas, katanya.
Rizal bahkan menyebut bahwa jika memang akan dibubarkan atau implikasi dari konsekuensi pembubarannya yang patut diperhitungkan dan menjadi kesulitan kelompok yang berkumpul di KP Basria Amplopia itu. Basria Amplopia, lucu sekali nih Bang Rizal Padilla ini, tokoh dari Bandung ini memang menyebut ada kurang lebih 5 hal yang penting. Jadi pertama, misalnya kalau memang mau membubarkan MUI itu, satu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang dalam hal ini MUI Pusat adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang tidak lain adalah Wakil Presiden RI, tokoh NU yang berpengaruh. Nah, demikian juga dengan Ketua MUI, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar, adalah juga tokoh NU pula. Lalu kedua, kalau membubarkan MUI sama saja dengan keharusan untuk membubarkan wadah-wadah serupa yang ada di sana dari agama lain, yaitu dari bubarkan DGI, WAMI, PHDP, dan Walubi. MUI sebenarnya sebagai wadah umat mayoritas dapat dibubarkan, apalagi yang lain gitu. Akan terjadi kekacauan jika memang ini terjadi. Nah, yang ketiga, MUI sebagai wadah yang mempersatukan berbagai ormas Islam memiliki jalinan akar rumput yang kuat. Jadi kalau misalnya ini dibubarkan, reaksi besar potensi kekuatan Islam tidak akan terhenti. Menurut Rizal, gelombang aksinya akan menjadi suatu keniscayaan. Lalu keempat, kewenangan pemerintah untuk membubarkan juga tidak punya wewenang pemerintah ini. MUI bukan organ pemerintah, dibentuk berdasarkan musyawarah ulama, Zuama, dan cendekiawan muslim dari unsur NU, Muhammadiyah, Serikat Islam, Perti, Al-Wasilah, MA, MDI, GUPI, PTDI, Al-Ittihadiyah, Utusan Kerohanian, AD, AU, AL, Polri, serta tokoh perorangan pada tanggal 26 Juli tahun 75. Dan yang kelima, menurut Rizal, MUI bukan badan lembaga komisi negara yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang sebagaimana diatur Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Meski demikian, fatwa MUI telah menjadi sandaran untuk berbagai lembaga keuangan syariah termasuk Dewan Syariah Nasional. Nah, begitu juga dengan sertifikasi halal pembubaran tentu akan berdampak pada produk hukum. Kira-kira seperti itu, dan Bang Rizal menutup tulisannya dengan, bila pemerintah berani membubarkan MUI dengan berbagai alasan buatan, maka bukan mimpi lagi, ternyata pemerintah ini justru akan dibubarkan oleh umat Islam. Demikian kata Rizal, pemerhati politik dan kebangsaan, Bandung, 20 November 2021. Tulisan ini sudah beredar di kelompok WAG atau WA Group. Saya hanya mengutip dan saya menyampaikan informasi ini. Terima kasih, salam, sampai berjumpa lagi dengan hal-hal lain dari Meditarium Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.